Banyak sekali yang diajarkan, bahkan Islam ini agama yang mengatur detail urusan manusia, mulai dari paling kecil sampai paling besar, semuanya ada. Masuk masjid ada adabnya, masuk rumah beda lagi adabnya, masuk tempat baru beda lagi, masuk pasar beda lagi, Pak. Berarti cuma masuk tempat aja tuh beda-beda kita. Ya, mau masuk kamar mandi suruh kaki kanan apa kaki kiri dulu? Kiri dulu. Tapi kalau masuk masjid, kata Anas bin Malik, Rasulullah kanan dulu. Kok beda ya? Nah itulah yang ngatur seperti itu semuanya dari Allah, sama Nabi hanya diajarkan, Nabi hanya memberi uswatun hasanah, kita tinggal niru saja. Sehingga nggak perlu mikir gimana ya cara masuk kamar mandi, nggak usah dipikirkan. Nabi sudah ngasih contoh, kaki kiri dulu. Nanti pas keluar kaki kanan. Ya, masuk masjid kaki kanan dulu. Ya, sambil baca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru masuk masjid. Ya. Nanti keluar juga ada lagi adabnya. Nah, di kesempatan kali ini coba untuk kita pelajari adab untuk masuk ke rumah. Alhamdulillah udah punya rumahnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, tahu nggak ajaran Islam tentang masuk rumah? Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan? Ya, bukan sebenarnya selonang-selonong aja, Ustaz. Oh, itu nggak ada adabnya berarti. Ya, Nabi Muhammad itu rumahnya sederhana, tapi beliau adabnya luar biasa, Pak. Bahkan disebutkan kata Hasan Al Basri, saya itu pada waktu musim haji sekitar tahun 60-an, saya berangkat ke Mekah, saya mampir di rumahnya Kanjeng Nabi di Madinah. Habis itu saya masuk rumah beliau, rumahnya Nabi Muhammad, atapnya itu bisa disentuh pakai tangan, saking pendeknya, Pak. Kamarnya itu dipakai berdua nggak muat, sebenarnya muat orang satu, Pak, tapi sama Nabi dipaksakan tinggal bersama Aisyah. Ya, jadi artinya apa dalam hal ini? Nabi Muhammad memang ternyata tidak membangun rumah tangga beliau itu dengan batu bata, nggak bangun dengan marmer, nggak bangun dengan furniture dan aksesoris, bukan, Pak. Tapi membangunnya nanti dengan sakinah mawaddah warahmah, dan membangunnya itu dengan adab-adab selama di rumah. Nah, ini penting, kenapa? Karena begini, ada banyak hal yang di dalam rumah itu boleh, di luar rumah nggak boleh. Ini harus paham kita. Ada persoalan yang kita sendiri boleh, tapi kita nyuruh orang nggak boleh. Jadi hukum itu kadangkala berlaku untuk diri sendiri, nggak untuk orang. Termasuk istri pun nggak kena. Kadangkala hukum itu berlaku di rumah, nggak boleh dibawa keluar rumah. Makanya kalau ada manusia curhat di media sosial tentang masalah rumah tangga, itu khianat, Pak, babnya. Berkhianat. Yang boleh dengar kasus dalam rumah tangga itu secara syar'i itu cuman hakim atau qadhi, Pak. Jadi kalau seandainya kita mau nanya hukum, lah itu baru boleh ngomong ke MUI pusat. Assalamualaikum, ya para ulama yang mulia, saya mau nanya rumah tangga saya begini, baru boleh gitu, Pak. Itu pun harus dikasih catatan, nggak boleh nyebut merek, Pak. Cukup nyebut nama kasusnya aja. Nah, kalau sampai ada orang masalah di rumah, piring pecah, upload gitu ya, Insya Allah ya, kabel putus, upload, seperti itu. Banyak kecoa, upload ya, sampai daster jebol, upload, begitu ya. Nah, itu semuanya khianat. Khianat dalam rumah itu nggak boleh bocor keluar, Pak. Bahkan kalau ada orang mau ngintip saja dalam Islam itu dicolok boleh, Pak, matanya, Pak. Udah nggak ada proteksi dari syariat. Kalau nanti buta gimana? Biarin. Secara syar'i itu nggak boleh. Bahkan demi jaga rumah itu, ya, dalam Islam kalau kita sudah ketok-ketok salam itu diperintahkan balik badan, nggak boleh menghadap ke dalam. Kenapa? Di dalam rumah itu ada banyak hal yang nggak boleh ditonton dan dilihat orang. Ya, kalau sampai ada yang melihat tanpa izin, itu hukumnya udah melihat aurat, dosa besar.
Bukan hanya itu, di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu disebutkan pada waktu itu ada salah seorang tabi'in yang bernama Ayub. Dia ini sedang sakit, Pak. Nah, teman-temannya pada datang mau jenguk. Nah, pas lagi jenguk ternyata anaknya yang perempuan lewat. Nah, kemudian yang lagi jenguk ini nanya, "Mas, itu yang keluar barusan siapa? Anakmu apa istrimu?" Ayub ngamuk, "Kalian di sini mau jenguk saya apa jenguk istri saya, anak saya?" Gitu ya. "Kalau jenguk saya, jaga mata kalian, ya, karena kalian hanya punya hak melihat saya doang. Melihat guci saya aja nggak boleh, melihat gorden saya aja nggak boleh." Ya, jadi persoalan adab itu kenceng, ya, tensinya dalam Islam kalau dibahas. Nah, maka dari itulah kita penting untuk membahas masalah adab, terutama adab selama kita di rumah. Ada ya, sekali lagi, hukum itu masalah pribadi ada, Pak. Kita nggak boleh maksa orang, ada loh ya. Jadi maksa orang malah dosa. Contohnya begini, Nabi Muhammad itu beliau nggak suka daging biawak, tapi para sahabat Nabi makan lahap daging biawak, dibiarin. Itu berarti hukum hanya untuk beliau, nggak untuk yang lain. Ya, Nabi Muhammad itu kalau di rumah sholat malam itu sampai kakinya pecah-pecah, tapi Aisyah di sampingnya tidur nyenyak, nggak dibangunin, Mbak. Kenapa? Masalah qiyamul lail, masalah pribadi, kita nggak boleh maksa orang juga, ya, seperti itu. Jadi ada hukum-hukum yang sifatnya pribadi, orang lain nggak boleh. Nabi Muhammad itu beberapa kali beliau itu kelaparan sampai ganjel perutnya itu pakai batu. Tapi Aisyah nggak pernah cerita kalau dia pernah ganjel perut pakai batu. Ini pertanda Aisyah tetap dikasih makan. Nabi kelaparan. Nabi lapar, memilih lapar boleh kalau untuk diri sendiri. Tapi jangan ngajak-ngajak istri, begitu ya. Makanya kalau ada suami belum nikah aja udah sok-sokan, "Kamu siap gak susah dan senang bersamaku?" begitu. Harusnya itu yang perempuan jawab, "Gak siap. Saya siapnya senang doang." Pokoknya begitu ya. Karena memang nggak boleh ngajak susah, Pak. Susah itu nggak boleh ngajak, ya. Kelasnya Nabi Muhammad saja itu beliau perutnya sampai benar-benar lempet, lapar, itu istrinya tetap kenyang aja, ya. Karena ini pilihan saya. Nah, buat kamu nggak boleh kamu ikutan. Jenengan mau tiap hari puasa Daud, monggo. Tapi ingat, istri jangan dipaksa juga puasa Daud. Itu masalah pribadi. Nah, kadangkala ada hukum yang berlaku di rumah, kalau di luar rumah nggak boleh. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab pernah melihat ada suami istri, Pak, di jalanan Damaskus itu berpelukan di jalan. Umar bin Khattab menyampaikan, "Ini orang nakal apa gimana nih maksudnya?" Begitu ya. Beliau nanya, "Ini orang nakal ya?" Dia, "Enggak, wahai Umar, ini istri saya." Begitu ya. Fahalla fil bait. Lah kalau istrimu kenapa kamu gituin di jalan? Kenapa nggak di dalam rumahmu? Oh, berarti ada hal-hal yang bolehnya di rumah doang, nggak boleh dibawa keluar. Kalau kata Ibnu Hajar dan lain-lain ya, mentok-mentoknya kalau kita keluar rumah itu cuman gandeng istri doang, Pak. Ya, untuk sayang-sayangannya jangan di luar rumah. Ya, itu adegan di dalam rumah. Nggak boleh kelihatan di luar rumah, ya. Jadi jangan sampai menampakkan kemesraan itu di luar rumah. Di luar rumah menampakkan ini pasangan saja, ya, supaya tidak terjadi madorot. Hanya itu saja. Nah, disinilah maka penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab di dalam rumah, ya. Yang pertama, barakallahu fikum, ya, adab pulang ke rumah. Pulang ke rumah secara syar'i itu sebenarnya nggak boleh malam-malam, ya, nggak boleh tengah malam atau lewat jam pulang yang semestinya, ya. Ini kalau seandainya kita nggak ada keperluan, maka jangan pulang malam-malam, ya, kecuali yang shift 3, Pak, ya. Ya, sudah boleh apa shift 2 begitu ya, pulangnya jam 2, jam 1 ya. Itu berarti tolong itu pun kalau bisa sebelum pulang sudah ngabarin dulu, biar istri itu tidak ngeri, serem, dan juga tidak terganggu tidurnya ketika nanti mau bangun. Nabi Muhammad beliau kadang-kala pulang itu tengah malam, Pak. Tapi karena nggak pengen gangguin Aisyah tidur, ganggu orang tidur itu dosa loh ya. Walaupun itu istri sendiri pun
gitu ya. Bahkan kita baca Quran saja itu kalau sampai ganggu orang tidur itu dosa ya. Makanya jadi misalkan Ramadan besok mau tadarusan pakai speaker luar, batasin sampai jam 9 aja, selebihnya biar orang tidur. Karena kalau sampai kita gangguin orang tidur itu jatuhnya dalam perbuatan dosa. Nah, Rasulullah itu karena pada waktu itu Aisyah tidur, Rasul malam nggak pernah ngetok rumah malam-malam. Akhirnya beliau itu tidur di depan pintu. Ya, pagi-pagi Aisyah buka pintu, kaget ada Nabi Muhammad di situ lagi tidur. Ya, wahai Rasulullah, kenapa nggak bangunin aja? Tinggal ngomong aja, saya suamimu sudah pulang, tolong bukain. Ya, Rasulullah menyampaikan, enggak, saya tidak ingin membuatmu takut atau merasa tidak nyaman karena dibangunin malam-malam atau dengar ada suara ketok-ketok pintu di waktu malam. Ya, jadi sebaiknya kalau nggak ada keperluan banget-banget jangan pulang malam. Kalau ngobrol sama teman-teman barangkali di pos ronda, tolong juga jangan pulang malam-malam. Ya, seperti itu diusahakan pokoknya jam 10 itu udah mentok lah Pak untuk di luar rumah kalau malam. Cepet pulang. Ya, bentar lagi udah waktunya tidur. Sebenarnya yang syar'i malah habis isya persis, udah langsung di rumah masing-masing, tutup kunci, udah nggak ada yang rame. Begitu ya. Tapi kalau memang masih ada keperluan, paling tidak jangan sampai melewati atamah jam 10-an. Jangan sampai melewati jam itu supaya nanti keluarga yang di rumah ini tidak terganggu dan juga tidak barangkali merasa nggak nyaman karena malam-malam. Ya, takutnya malam-malam diketok-ketok, suaminya nggak ngomong, akhirnya serem. Dan ini terbukti banyak sekali kejadian-kejadian. Ngetok-ngetok di waktu malam ternyata bukan suaminya. Ya kan ya? Itu banyak kejadiannya. Ini jangan diremehkan masalah ini. Ya, seperti itu. Jadi setan-setan seringkali bermain di waktu malam. Makanya kita semuanya perlu untuk berhati-hati di waktu malam itu. Kalau sekarang ada HP, ya berarti paling tidak ngabarin terus, saya sudah pulang apa belum. Seorang istri juga begitu, harus memastikan bahwa yang di depan rumah suaminya. Jangan sampai ya asal ketok buka begitu. Takutnya itu bukan suaminya, karena setan itu mampu menjelma. Setan itu nggak bisa jelma, cuman kalau jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku itu aku beneran, karena setan nggak bisa nyamar jadi aku. Tapi kalau untuk kita Pak, wah ini di copy jadi 10 pun bisa setan Pak. Ya, makanya tolong setiap kita pergi jauh mau pulang, tolong istri kabarin, ini sudah dekat OTW, udah masuk perumahan, udah masuk, kabarin biar dia merasa nyaman. Oh yang pulang suamiku beneran. Karena banyak sekali kejadian-kejadian ya di daerah mana, daerah Ponorogo Pak. Itu ada cerita pada waktu itu malam-malam suami istri kondangan. Karena suatu hal si istri mau pulang duluan. Suaminya bilang, ya wes saya mau nemenin dulu orang-orang di sini. Ini lagi rame, ya masih jamu tamu. Apalagi kalau di kampung makin malam biasanya tambah pada rame, begitu ya. Nah pada waktu itu istrinya pulang sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, beberapa saat kemudian ada yang ketok-ketok. Ternyata nggak ngomong nggak apa, itu suaminya. Ya. Ya dia ketika lihat, loh kok pulang Pak, katanya tadi mau nemenin yang di sono, diem aja dia. Ya, kemudian akhirnya dibuka. Sampai akhirnya, masya Allah Pak, kemana-mana ya, sampai terjadi hubungan suami istri, makan dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah kemudian sampai akhirnya dia tertidur nyenyak, tiba-tiba jam 2 suaminya yang beneran ngetok rumah, tok tok tok, bu bukain, bu bukain pintunya. Dibuka, kaget. Nah tadi siapa yang ikut saya pulang tadi, siapa, terus sudah minta macam-macam tadi, siapa itu? Dan akhirnya betul dari situ katanya hamil dan sekarang udah punya anak, dan anaknya sering banget masuk TV dan masuk pokoknya internet Pak, cari aja jenengan ya, seperti itu. Nah ini semuanya paling nggak jadi pelajaran. Malam itu penuh dengan kejahatan. Makanya kata Rasulullah, beliau menyampaikan, lau ya'lamu ahadukum ma fil lail, seandainya kalian tahu apa yang terjadi di malam hari itu ada apa.
Ya, lama sarorokibun, ya, tidak mungkin ada orang berani jalan di waktu malam munfarida, sendirian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, seandainya kalian tahu di waktu malam itu ada apa, kalian gak bakal berani jalan sendirian. Makanya kita antisipasi itu. Tolong, sekarang sudah ada HP, alhamdulillah. Pastikan bahwa kita semuanya mau pulang di waktu malam ngabarin, memberitahu, ngasih tahu, miss call dulu, nelpon dulu untuk memastikan supaya istri merasa nyaman. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita ini mau masuk rumah, maka diperintahkan terlebih dahulu kita ini untuk, ya, membaca doa, yaitu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah saya masuk rumah, dengan nama Allah juga saya keluar rumah, dan kuserahkan diriku hanya kepada Allah, Tuhan yang ngurusi aku. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk baca doa ketika masuk rumah, dihafalin, ya, supaya rumah kita ini makin banyak barokah dan kebaikannya. Ya, rumah kalau membawa barokah, Pak, maka yang ada di dalam rumah itu akan merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Coba jenengan lihat baik-baik, Pak. Banyak sekitar kita ini rumah-rumah yang lebih megah ketimbang rumah kita, lebih indah ketimbang rumah kita, tapi sekarang udah kosong, ditinggal, suami istri udah berpisah. Banyak nggak? Saya lihat ada di beberapa perumahan sekitar kita ini, cakep banget, nyata udah nggak berpenghuni, Pak. Padahal lebih cakep ketimbang rumah yang kita punya. Ada rumah yang lebih jelek, tapi masya Allah, barangkali rumahnya udah jebol-jebol, bolong-bolong, tapi ternyata masya Allah dari tahun 2012 saya tahu itu sampai sekarang masih tetap jelek, Pak. Tapi keluarganya masih utuh, anaknya pun tambah banyak, dan kelihatan tambah bahagia aja, nggak ada masalah. Tapi di lain sisi ada yang rumahnya tambah megah, tapi ternyata masalahnya tambah makin parah juga. Sehingga banyak rumah-rumah bagus ditinggalkan, banyak rumah-rumah jelek yang awet banget. Ya, jeleknya awet, tapi masyarakatnya orang yang tinggal di dalamnya itu tetap merasakan ketentraman dengan sesederhana itu. Ya, maka dari itu barakallahu fikum, pancing keberkahan dari Allah itu dengan cara masuk rumah baca doa bismillah. Ya Allah, saya mohon pertolongan kepadamu. Ya, mohon pertolongan ya Allah, datangkan kemudahan, datangkan kebaikan, rezeki dan apapun yang kami butuhkan ada di sini. Ya. Barakallahu fikum. Kadangkala saya lihat perumahan-perumahan elit begitu, ada yang mengeluh, kena malaria dan lain sebagainya begitu. Sedangkan saya lihat di daerah saya sana di Trias, perasaan nyamuknya amit-amit, Pak, ya. Masya Allah begitu ya. Tapi alhamdulillah jarang dengar kabar orang kena malaria, demam berdarah dan lain-lain, itu jarang begitu. Ya. Dan sisi ada perumahan yang sudah sangat bersih banget, itu malah ada demam berdarahnya, ya. Tapi yang perumahan yang barangkali biasa banget, selokannya buka lagi, apa aja bau-bau nggak enak pun kecium. Tapi subhanallah tidak ada. Bisa jadi itu semuanya berkat adanya keberkahan entah siapa yang mendatangkannya. Ya. Nah, maka dari itu masuk rumah diperintahkan untuk membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Lalu kemudian masuk rumah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian diperintahkan yang pertama kali ketika masuk rumah itu adalah untuk sikat gigi. Tapi ini kalau diganti sikat gigi nggak cocok, Pak. Ya, jenengan kemana-mana bawa sikat gigi sama odol begitu ya, nggak cocok. Tapi kalau pakai kayu siwak itu baru masuk, baru bisa dipraktekkan. Maka kalau memang ada mau lihat orang yang jualan siwak, bismillah, coba aja beli satu, potong-potong. Karena kita ini, syariat kita ini deket banget sama siwak, Pak. Dan orang yang mau siwak itu, yang pertama jelas diridhoi Allah. Yang kedua, maka dia moodnya akan lebih seger, ya. Karena mood itu seringkali dipengaruhi oleh mulut, Pak. Mulut yang asem begitu ya, ngomongnya sukanya asem-asem juga, Pak. Ya. Mulut yang lagi pedes begitu ngomongnya juga ikutan pedes. Gak percaya? Coba jangan lihat orang lagi makan ayam geprek, lagi keringat seperti ini, Pak, ya. Coba ajak ngomong yang agak canda begitu, Pak. Wah, dibanting, Pak, ya.
Karena memang mulut itu punya mood, mempengaruhi mood kita. Maka kata Rasulullah, tasawwaku, ya siwaklah kalian. Ya, orang bangun tidur suruh siwak. Salah satunya kata Ibnu Hajar untuk memperbaiki mood, biar bangunnya fresh. Ya, seperti nah. Begitu juga masuk rumah. Awwalu ma bada'a bihi Rasulullah idza dakhalal bait tasawwak. Yang dilakukan Rasul pertama kali kalau masuk ke dalam rumah, beliau mesti siwak dulu, Pak. Siwak. Ya, baru habis itu nemuin istrinya. Insyaallah ya. Jadi masalah siwak. Ya, Nabi Muhammad seperti itu. Silakan nyari siwak. Ya sebenarnya nggak harus kayu siwak, tapi kan mungkin barangkali kalau orang Indonesia kemana-mana bawa sikat gigi kan, yo nyeleneh begitu ya. Sehingga mungkin nggak bisa dipraktekkan. Dengan sini sikat gigi, mau masuk rumah sikat gigi dulu, ya malah jorok Pak begitu ya. Tapi kalau seandainya pakai siwak, enggak. Sebelum sholat disuruh siwak, kita saat wudhu disuruh siwak, masuk rumah suruh siwak, bangun tidur suruh siwak, baca Quran suruh siwak. Jadi kita ini setiap hari diperintahkan siwak itu enggak seperti apa sikat gigi dalam kesehatan yang 2 kali sehari, bukan. Kalau siwak itu setiap hari bisa 20 kali Pak. Bicara siwak ya, seperti itu. Siwak itu adalah akar yang diambil dari kayu arok. Ya, jadi di daerah Arab itu ada pohon yang namanya pohon arok, lalu kemudian akarnya itu yang dipakai untuk siwak, ya, yang dipakai untuk siwak. Kenapa? Lembut, Mbak. Sebenarnya sih bebas, nggak harus pakai itu, tapi karena yang paling lembut itu kayu arok, maka Rasulullah pun paling seneng siwakan pakai kayu arok. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia itu yang beliau lakukan terakhir kali itu ya siwak Pak, sikat gigi beliau sebelum meninggal. Ya, beliau sangat seneng banget sikat gigi. Ya, silakan. Ini untuk memperbaiki ya mood kita, salah satunya dengan cara apa? Sikat gigi. Ya, salah satunya dengan sikat gigi. Nah, kemudian yang selanjutnya diperintahkan juga ketika kita sudah masuk ke dalam rumah, maka diperintahkan sebenarnya kalau mau lengkap ya. Ini kalau sama Allah sudah dikasih rumah sendiri ya harusnya sudah bisa dipraktekin Pak. Ya, ya kalau mungkin masih ngontrak, oke lah kita bisa beralasan ya Allah kan bukan rumahku begitu ya. Oke, tapi kalau udah dikasih rumah sendiri sama Allah, tolong kalau bisa dipraktekkan sholat 2 rakaat. Ya, kata Rasulullah, idza dakhaltumul ya manzilakum, apabila kalian masuk ke dalam rumah, fasholli rakaatain, salatlah 2 rakaat untuk menghalau keburukan dari luar. Ya, keburukan dari luar biar gak ikut masuk ke dalam rumah. Dan apabila kalian keluar rumah, salatlah 2 rakaat untuk menghalau apapun yang ada di rumah supaya tidak keluar. Ya, jadi ini diperintahkan untuk salat 2 rakaat. Ini ya. Kalau Allah sudah karuniakan rumah yang cakep, indah, ayo sunnahnya dipraktekkan, biar barokahnya keluar. Rumah serasa surga, masuk rumah tenang, plong, nyaman, adem. Ya, insya Allah itu akan terwujud kalau seandainya barokah itu ada. Kita pulang begitu, insya Allah Pak, hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Anak, istri yang menyambut, ya. Kemudian kedua-duanya melaporkan hal-hal yang baik dan indah. Itu rumah di surga begitu nanti Pak. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, penduduk surga itu habis keluar rumah, pulang-pulang itu istrinya, Masya Allah suamiku tambah ganteng. Begitu Pak. Ya, yang dari luar suaminya ngelihat istriku juga tambah cantik. Akan begitu nanti. Itu rumah di surga itu begitu konsepnya nanti, kehidupannya. Ya, nah maka kita di dunia pun juga demikian, mengusahakan sunnah-sunnah terkait masalah rumah kita kerjakan supaya kita mendapatkan kebaikan dari rumah yang kita punya. Udah dikasih nikmat rumah, saatnya praktek. Nabi Muhammad tadi itu Pak ya, rumahnya cuma sekamar, habis itu tingginya itu cuma setinggi orang. Ya, tapi ternyata beliau praktekkan sunnah-sunnah kayak begitu. Masuk rumah siwak, masuk rumah salam, masuk rumah, Insya Allah. Lalu diperintahkan selanjutnya mengucapkan salam. Jadi jangan diremehkan lagi masalah salam ini Pak. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Ana dhaminun ala thalathatin, saya jamin ada 3 manusia dijamin masuk surga. Man dakhala baitahu fasallam, siapa yang masuk rumah lalu ngucapin salam, saya jamin masuk surga.
Siapa yang keluar ke masjid, saya jamin masuk surga. Siapa yang keluar untuk mentaati Allah, saya jamin masuk surga. 3 orang ya yang dijamin masuk surga. Di antaranya orang masuk rumah salam, assalamualaikum minimal ya, assalamualaikum ya. Kata Syekh Utsaimin belum menyampaikan yang paling berhak mendapat salam itu sebenarnya ya anak istrimu sendiri, karena salam itu artinya apa? Semoga kesejahteraan, semoga keberkahan dan rahmat Allah dicurahkan kepada kalian. Yang paling berhak dapat doa itu tuh anak istri kita, Pak. Ya, insya Allah ya, kalau kita awali masuk rumah itu selalu dengan assalamualaikum, ketentraman, kedamaian. Ini kata Rasul, kita itu nyatukan hati itu gak mudah. Kita itu nyatukan pikiran itu gak mudah. Kita tuh nyamakan persepsi itu gak mudah. Tapi kalau kita mau salam, Pak, itu semua hal bisa kita atasi insya Allah. Makanya kata Rasulullah, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakal bisa masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian imannya gak bakalan sempurna sampai kalian saling mencintai. Ala ukhbirukum bisyai'in. Maukah kalian aku beritahu? Ada sesuatu yang kalau kalian kerjakan, dijamin cinta pasti muncul, dijamin rasa bahagia pasti datang, dijamin kalian akan akrab dengan orang. Ya, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau mau melumerkan hati istri yang keras, mau barangkali mencairkan suasana rumah yang tegang, mau mendidik anak yang qurrata ayun, pulang tolong assalamualaikum yang kenceng biar dijawab. Ya, coba jangan praktekkan nanti pulang assalamualaikum gitu ya. Ini kalau yang belum biasa, saya yakin nanti dipraktekkan ada tamu dari mana begitu ya, barangkali nanti istrinya kaget ya. Biasanya nggak salam, mau tumben Pak salam begitu ya. Bismillah, ini kali ini ingin membuka rahmat dan keberkahan di rumah. Siapa tahu gara-gara salam nanti ya istrinya jadi tambah nyenengin, anaknya jadi tambah nyenengin, rumah ini jadi makin bikin bahagia. Ada rumah-rumah itu yang bikin orang itu nggak pengen pindah kemana-mana, Pak. Ada rumah-rumah itu yang kita dari luar sepanas apapun hawa, kondisi, suasana, masuk ke rumah itu langsung adem banget, rasanya bahagia itu ada. Ada rumah-rumah yang bikin kangen, kita jauh dimanapun berada pengen banget pulang ke rumah, kangen sama rumah itu ada. Tapi juga ada rumah-rumah yang tidak seperti itu, rumah yang ya tidak nyaman untuk ditempati, ditinggali, nggak bikin betah orang yang ada di dalam. Nah, maka dari itulah barakallahu fikum, pulang ke rumah jangan lupa untuk membaca salam, assalamualaikum. Keluargamu, kata Syekh Utsaimin, orang yang paling berhak mendengarkan kalimat salam darimu. Ya, ucapan assalamualaikum. Lalu kemudian yang selanjutnya, ketika sudah berada di dalam rumah, maka usahakan melakukan apapun bismillah, bismillah, bismillah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang muslim apabila masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, minum baca bismillah, naruh baju baca bismillah, maka setan akan langsung ya satu sama lain akan ketemu. Malam ini berarti nggak ada makan, nggak ada minum di tempat ini, dan kita nggak bisa nginep. Soalnya orangnya tadi sebelum tidur juga nebasin kasurnya juga baca bismillah. Yuk kita pindah ya, nyari kontrakan baru di sebelah begitu ya. Kayaknya rumah sebelah ini nggak pernah baca bismillah ya. Situ aja nebeng sebentar begitu ya. Jadi hati-hati masalah ini ya. Jadi setan akan menyampaikan la ta'ama wala mabita al-lailata. Malam ini nggak ada makan malam, nggak ada tempat nginep. Kita harus pergi segera. Kalau kita baca bismillah. Jadi ini bismillah ini jimat ampuh untuk magerin rumah kita dari setan ya. Jadi jangan sampai kita ngeremehin soal bismillah, walaupun kelihatannya cuman ya begitu doang begitu, tapi ini pengaruhnya akan sangat dahsyat. Apa-apa baca bismillah kalau di rumah, supaya rumah kita nggak jadi tempat sarangnya setan, supaya rumah kita itu terhindar dari keburukan-keburukan dan was-wasnya setan ya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini hal yang sangat penting. Makanya orang-orang yang kalau makan nggak baca bismillah, minum nggak baca bismillah, pakai baju nggak baca bismillah, dan lain-lain itu, Pak. Wah, itu bagi setan itu masya Allah, Pak. Keren banget yang seperti itu, Pak, ya. Makanya disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta itu benar-benar temannya setan, kawannya setan. Jadi kalau kita sampai di rumah nggak pernah baca bismillah, ngapain aja, itu setan itu benar-benar masya Allah, Mas, terima kasih ya, tiap hari kasih makan, biarin saya tidur, besok kita seneraka deh, begitu ya, begitu Pak kira-kira ya. Saking senengnya ini mau diajak sekalian ke neraka bareng, begitu ya. Karena kenapa? Kok nggak pernah sedikit pun kamu merasa musuhin saya, padahal di dalam kitabmu Allah berfirman, ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuhmu, maka jadikan dia musuh. Ya, seperti itu. Usir, jauhkan dari rumahmu. Jangan biarkan musuhmu tinggal di dalam rumahmu, tiap hari ngelihat kamu dan lain-lain. Begitu ya. Ini adab terkait masalah rumah. Kemudian yang selanjutnya, untuk ya di dalam rumah ada juga adab-adab yang lain, yaitu sekali lagi apa yang ada di rumah tidak boleh diceritakan di luar. Apapun yang ada di rumah nggak boleh ngelewatin pintu, Pak. Harus ada di rumah doang. Nggak boleh diceritakan di luar. Ya, makanya kalau kita ini adalah orang yang ya punya ibaratnya perasaan ya, atau kita barangkali punya rasa cemburu, maka pastikan bahwa rumah kita itu rumah yang rapat dan tidak kelihatan, bukan terlihat dari mana-mana. Ya, rumah itu di dalamnya banyak hal-hal yang disebut sebagai aurat. Aurat dalam artian memang aurat manusianya. Yang kedua bisa jadi aurat itu berupa barang-barang yang tidak semestinya. Makanya dari situlah innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Maka dari itulah ketika orang mau masuk rumah kita itu pasti mereka diwajibkan dulu untuk minta izin. Kenapa? Supaya nggak ngelihat yang aneh-aneh, supaya nggak ngelihat sepatu di meja ruang tamu, supaya nanti nggak ngelihat piring kotor ya ada berserakan di lantai, supaya nanti tidak melihat barangkali ya kaos kaki ya di akuarium, begitu ya. Itu semuanya dilindungi oleh syariat dengan cara orang kalau mau masuk rumah orang maka tidak boleh kecuali dengan izin. Bahkan kalau seandainya salam sudah 3 kali nggak dijawab, maka disuruh ngapain? Pulang. Nggak usah makso. Kalau salam 3 kali udah nggak dijawab, pulang. Ya, jadi jangan sampai kita makso nungguin sampai orangnya datang dan lain-lain. Tidak. Kita hanya diberi kesempatan 3 kali salam. Begitu enggak, mungkin pertama orangnya enggak ada, yang kedua mungkin kita enggak diinginkan untuk bertamu. Dan dalam Islam menolak tamu juga enggak apa-apa kalau memang kita lagi ada keperluan. Ya, enggak ada masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya, adab-adab juga terkait masalah rumah. Ya. Maka diperintahkan di dalam Islam ya untuk mengunci pintu kamar orang tua. Ingat ya, orang tua itu untuk kamarnya diperintahkan dikunci ya di waktu apa? Minad dohiroti, di waktu habis duhur ya. Kemudian mimba di sholatil fajri, setelah sholat subuh, dan setelah sholat isya. 3 waktu ini kamar orang tua dikunci, Pak. Ya, kamar orang tua diperintahkan dikunci. Kenapa? Seperti itu ya, di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salasu auratin lakum. Karena 3 waktu ini kalian biasanya auratnya agak ceroboh. Ya, setelah duhur, tatkala kalian buka baju, atau ketika habis isya mimba di sholatil isya, atau mimba di sholatil fajri, atau setelah sholat subuh. Jadi ini anak-anak tolong dikasih tahu, kalau mau ke kamar dan lain sebagainya tolong jam-jamnya dikasih tahu, Pak. Orang tua sebaiknya juga punya yang namanya privasi, kecuali anak-anaknya yang masih belum belum mumayyiz, belum ngerti ya ibaratnya aurat
maka anak-anak seperti itu biarin aja keluar masuk, nggak masalah. Tapi kalau yang sudah mengerti aurat, maka pastikan di jam-jam itu dilarang masuk kamar. Ya, dilarang masuk kamar. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang timbul dari kecerobohan orang tua. Ya, dari kecerobohan orang tua akhirnya anak ya yang kemudian melihat hal-hal yang tidak pantas. Nah, kemudian termasuk juga bagian daripada adab di dalam rumah, di antara yang disyariatkan juga selama di rumah, maka diperintahkan untuk memakainya banyak-banyak sholat sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan. Gunakan rumah kalian untuk sholat. Ya, sholat sunnah. Atau kalau nggak begitu pakai saja untuk zikir. Ya, makanya disyariatkan setiap rumah itu punya musola, Pak. Musola. Nggak harus lebar, nggak harus gede, tapi dikasih tempat khusus nanti digunakan untuk sholat, zikir dan lain-lain. Ya, diperintahkan seperti itu. Nah, kemudian ya ketika di rumah itu diperbanyak untuk membaca, entah itu nanti untuk membaca Al-Quran atau untuk yang lain, maka insya Allah rumah kita ini akan menjadi rumah yang menyejukkan dan selalu dinaungi oleh rahmat Allah, dipenuhi oleh sakinah, dan juga tentunya akan banyak bercucuran rahmat Allah untuk kita. Nah, diantaranya lagi disyariatkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Ini adalah untuk membentengi kita dari segala macam bentuk sihir, ya, santet, ya, begitu juga gangguan-gangguan lain yang tidak kita harapkan tapi sifatnya gaib. Ya, kalau magerin maling ya pakainya pager, Pak, bisa pakai teralis dan lain-lain. Tapi kalau untuk magerin dari setan, jin, santet dan seterusnya, Pak, hipnotis, gendam dan lain-lain, ini nggak bisa kecuali pakai surat Al-Baqarah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, alaikum bil Baqarah, hendaklah kalian semuanya baca surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, karena setan itu yafirru, akan lari minal bait, dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau jenengan sudah ngerasa kok di rumah kok dikit-dikit gampang tengkar ya, ini anak-anak dikit-dikit kok juga sukanya rame ribut ya, udah cepet-cepet bacain Al-Baqarah. Siapa tahu itu karena memang ya sakinahnya sudah kurang, ya, siapa tahu rahmat Allahnya sudah kurang, siapa tahu ya barangkali ini ya kita merasakan sepertinya ini naungan ya dari Allah sepertinya sudah makin berkurang, maka cepat diperbaiki lagi, Pak, dengan cara membaca surat Al-Baqarah. Insya Allah nanti kalau itu kita rutin lakukan, kita aman. Ingat ya, seringkali kejadian-kejadian kejahatan itu terjadi benar-benar di luar kesadaran, Pak, nggak seperti biasanya. Kemungkinan besar itu disebabkan adanya sihir. Kalau orang Jawa nyebut sirep, ya, tapi kalau orang sini nyebutnya hipnotis, atau mungkin gendam atau apalah begitu namanya, begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali kejadian-kejadian itu yang unik seperti itu, ya. Jadi ada orang cerita, dia itu di sana, Pak, di daerah Permata Regensi, itu rumahnya, Pak, mobilnya, TV-nya, semuanya diangkut, orangnya di dalam rumah, Pak. Orangnya di dalam rumah lagi tidur. Biasanya pun juga tidurnya nggak seperti itu juga. Malam itu benar-benar nikmat banget, enak banget, ya. Itu benar-benar diangkutin seperti rumah sendiri mau pindahan, Pak. Ya, ditutup, habis itu berangkat pergi. Nah, pagi-pagi ada tetangganya lihat, kok rumahnya udah buka, ya, apa lagi pergi kemana, mobilnya nggak ada. Kemudian ditanya ketok-ketok gitu, baru pada bangun. Ternyata udah amblas semuanya, begitu ya. Hal seperti ini kadang-kala disebabkan oleh hal tersebut. Maka dari itulah barakallahu fikum, bentengi rumah kita itu dengan hal tersebut, ya. Insya Allah dengan hal semacam itu
kita akan merasakan ada aura-aura kebahagiaan tambahan di dalam rumah kita yang mungkin tidak dirasakan oleh orang yang rumahnya lebih cakep ketimbang kita tapi gak dibacain Al-Baqarah. Atau mungkin orang yang rumahnya barangkali lebih mewah ketimbang kita tapi gak dibacain Al-Baqarah. Ya, rumah kita jadi menyenangkan gara-gara Al-Baqarah. Alaikum bil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Marwan Ibnu Hakam, hendaklah kalian membaca surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah itu membawa barokah. Meninggalkan Al-Baqarah bikin kalian rugi. Wala yastati'uha al-batalah. Surat Al-Baqarah enggak bisa ditembus oleh sihir. Ya, enggak bisa ditembus oleh sihir. Allah a'lam bissawab. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari bersama-sama kita mempraktekkan adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi, terkhusus yang kaitannya dengan masalah rumah kita. Kita ini akan jadi enak kalau udah punya kebiasaan sesuai sunnah, Pak. Kalau sudah punya kebiasaan seperti itu, tiap hari pahala ngalir terus-terusan, Pak. Karena dalam sehari semalam itu kadangkala ada 1000 sunnah lebih. Kalau itu kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan banyak sekali keberkahan dan kebaikan. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.